С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Vladimir Putin kini dikenal sebagai pemimpin kuat yang berhasil mengangkat kembali citra Rusia di mata dunia, bahkan sering disandingkan dengan tokoh-tokoh besar seperti Mao Zedong dan Xi Jinping dalam hal kendali atas negaranya. Vladimir Putin bukanlah seseorang yang lahir dari kemewahan atau kekuasaan. Dulu, ia hanya anak kecil dari keluarga sederhana di Leningrad, tumbuh di lorong sempit apartemen komunal jauh dari bayangan istana Kremlin. Ia dibesarkan dalam zaman penuh kekurangan ketika Rusia masih terjebak dalam luka sejarah dan kehancuran pasca perang. Tapi justru dari kerasnya hidup itulah dibentuk, ditempa, dan dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ia bukan hanya sukses memimpin Rusia, ia mengubah jalur sejarah negaranya. Di bawah kekuasaannya, Rusia tidak lagi menjadi pecundang yang ditertawakan Barat setelah runtuhnya Uni Soviet, tapi kembali berdiri sebagai kekuatan global, disegani sekaligus ditakuti. Dalam dirinya bertemu kepiawaian intelijen, ketegasan militer, dan naluri politik yang tajam, menjadikannya bukan sekedar pemimpin, tapi arsitek dari kebangkitan sebuah bangsa yang menolak dilupakan. Perjalanan Putin bukan sekedar kisah politik, tapi kisah transformasi pribadi yang luar biasa. Dari bocah tanpa masa depan, menjadi pria yang mencengkeram kekuasaan dengan tangan besi, membentuk ulang arah bangsa, dan menantang tatanan dunia yang dulu pernah merendahkan negaranya. Di tengah reruntuhan pasca Perang Dunia Kedua, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang tatanan dunia modern. Vladimir Vladimirovich Putin lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1952 di Leningrad, Uni Soviet, kota yang kini dikenal sebagai Saint Petersburg. Ayahnya, Vladimir Spiridonovich, adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua, sementara ibunya, Maria Ivanovna, bekerja sebagai buruh pabrik. Di kota yang pernah luluh lantak akibat blokade Nazi selama 900 hari, Putin kecil menyaksikan langsung wajah brutal dari perjuangan hidup. Masa kecilnya jauh dari kemewahan. Ia tumbuh di rumah susun sempit di Leningrad, berbagi ruang dengan beberapa keluarga lain. Dapur dan kamar mandi digunakan bersama. Privasi nyaris tak ada, hidup serba terbatas, tapi justru di sanalah ia belajar bertahan dalam tekanan, disiplin, dan keterbatasan. Pengalaman itulah yang membentuk cara pandangnya terhadap dunia dan kelak sangat memengaruhi bagaimana ia memimpin Rusia. Vladimir Putin memulai karirnya sebagai agen intelijen. Berbeda dari citra agen flamboyan ala MI6 seperti yang sering digambarkan dalam film. Putin menempatkan dirinya di KGB, salah satu badan intelijen paling kuat di dunia. Langkahnya di dunia intelijen dimulai setelah lulus dari Leningrad State University. Sejumlah referensi menyebutkan bahwa keinginan Putin untuk menjadi agen KGB telah tumbuh sejak masa kanak-kanak. Saking kuatnya hasratnya, pada usia 17 tahun, ia bahkan mendatangi kantor KGB untuk mengajukan lamaran. Meski saat itu ia ditolak, ia akhirnya masuk diterima KGB pada tahun 1975. Karirnya di lembaga intelijen tersebut berlangsung selama 16 tahun. Ia ditempatkan di divisi luar negeri dan ditugaskan sebagai agen di Dresden, Jerman Timur, wilayah yang saat itu berada di bawah pengaruh Blok Timur dalam masa puncak ketegangan Perang Dingin. Pada tahun 1991, Vladimir Putin mengundurkan diri dari KGB dan memulai karir politiknya di Balai Kota Saint Petersburg sebagai penasihat wali kota Anatoly Sobchak dalam bidang hubungan internasional. Disinilah ia mulai membangun jaringan dengan kalangan elit politik dan bisnis Rusia yang kelak memainkan peran penting dalam kiprahnya di tingkat nasional. Karirnya melesat pada tahun 1996 ketika ia pindah ke Moskow dan mulai bekerja di Kremlin.
Ia dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk sebagai wakil kepala administrasi presiden dan kemudian menjabat sebagai direktur FSB, lembaga penerus KGB. Pada saat yang sama, konflik bersenjata di Chechnya mulai muncul ke permukaan. Nama Putin mulai menarik perhatian publik ketika ia tampil vokal menyalahkan kelompok separatis Chechnya atas serangkaian pengeboman gedung-gedung milik pemerintah Rusia. Ia muncul berulang kali di televisi nasional dengan sikap tegas dan narasi patriotik yang menekankan bahwa kepentingan Rusia berada di atas segalanya. Kemunculannya di ruang publik dengan retorika keras terhadap pemberontakan Chechnya membentuk citra baru, seorang pemimpin kuat yang siap menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. Popularitasnya pun melonjak drastis. Perang Chechnya sendiri dimulai pada tahun 1994 dan berlangsung dalam 2 fase. Kelompok separatis Chechnya berupaya memerdekakan diri, namun pemerintah Rusia menolak keras tuntutan tersebut. Pada tanggal 9 Agustus 1999, Presiden Boris Yeltsin memecat Perdana Menteri Sergei Stepashin dan menunjuk Vladimir Putin yang saat itu berusia 46 tahun. 4 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Desember, secara mengejutkan, Boris Yeltsin mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Sesuai peraturan konstitusi Rusia tahun 1993, saat presiden mengundurkan diri, Perdana Menteri akan menggantikan posisi presiden dan menggelar pemilu presiden dalam waktu 3 bulan. Putin secara otomatis menjadi presiden sementara menggantikan Yeltsin. Dalam statusnya sebagai presiden sementara, Putin pun mengadakan pemilihan presiden. Ia mengambil jalan berbeda dari penguasa sebelumnya dengan mudah mendekatkan diri pada kalangan manapun yang dianggap masih punya kuasa dan massa. Meski tidak pernah secara resmi bergabung dengan Unity Party, partai baru yang meraih posisi kedua dalam pemilu legislatif, posisinya yang tegas dan keras dalam masalah pemberontakan Chechnya membuat popularitasnya semakin meningkat, meninggalkan para pesaingnya. Kalangan oligarki dan para pendukung reformasi yang pernah menjadi keluarga politik Yeltsin tampak puas dengan sosok Putin yang datang dari antah berantah, tetapi kelihatannya bisa dibentuk. Oleh karena itu, pada pemilihan presiden tahun 2000, Putin maju sebagai calon presiden. Benar saja, pada tanggal 26 Maret 2000, Putin berhasil memenangkan pemilu dengan sekali putaran, meraih 53% suara. Pada tanggal 7 Mei, ia dilantik sebagai presiden terpilih Rusia. Putin sadar bahwa kekuatan politik perlu dibangun dengan sumber daya dari segala penjuru. Dalam konteks Rusia, kelompok yang punya pengaruh signifikan adalah para pengusaha, yang kita kenal sebagai oligark. Kemunculan oligark di Rusia setidaknya bisa dilacak melalui 2 titik masa. Awal 90-an, tak lama usai kolapsnya Uni Soviet. Rezim Yeltsin mengeluarkan kebijakan privatisasi di sejumlah industri, dari energi sampai cadangan mineral yang melimpah. Privatisasi itu membuat para pengusaha mendapat karpet merah, bahkan sampai bisa menyetir arah kebijakan pemerintah. Di era Yeltsin, oligark bukan sekedar pengusaha, melainkan banyak yang masuk ke struktur pemerintahan. Namun, bandul kebijakan perlahan berubah saat Putin berkuasa. Putin sendiri disebut menjalin relasi dengan para oligark jauh sebelum jadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Putin menegaskan beberapa hal kepada para oligark. Intinya, jangan masuk ke politik dan pemerintah akan membiarkan mereka mengurus bisnisnya. Persoalannya, pesan itu tidak mudah direalisasikan. Semakin kaya para oligark, semakin sulit menjauhkan mereka dari politik dan ini membuat Putin murka. Salah satu contohnya adalah ketika Boris Berezovsky dan Vladimir Gusinsky mulai vokal mengkritik kebijakan agresif Putin di Chechnya. Karena keduanya mengkritik Putin dan pejabat lainnya menggunakan media yang mereka punya, Putin memberangus medianya. Gusinsky terjerat kasus hukum karena penggelapan pajak, sementara Berezovsky terpaksa mengungsi. Di awal kepemimpinan Putin, ada juga Mikhail Khodorkovsky yang getol menyebut Putin sebagai orang korup.
Atas kritiknya, gerak Khodorkovsky dibatasi dan saat Putin mendapatkan celah, ia menangkapnya dan memvonisnya 10 tahun penjara atas dugaan penipuan dan penghindaran pajak. Khodorkovsky adalah salah satu orang terkaya di Rusia yang pernah memiliki 78% saham di perusahaan minyak Yukos, menjadi contoh nyata. Dengan 3 oligarki yang telah dibungkam, tidak lama kemudian para oligarki vokal lainnya memutuskan untuk pergi dari Rusia demi faktor keamanan diri dan perusahaannya. Langkah ini bukan sekedar urusan politik elit, tapi bagian dari strategi besar untuk mengonsolidasikan kendali negara atas aset vital. Dengan arena perekonomian yang kini lebih terkendali, pemerintah memiliki ruang gerak yang lebih leluasa untuk menata ulang sistem. Terbukti di bawah kepemimpinan Putin, Rusia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang nyata. Didukung oleh kenaikan harga minyak dunia, perekonomian negara ini tumbuh stabil. Cadangan devisa meningkat, nilai tukar rubel mulai menguat, dan pembayaran utang luar negeri dapat dilakukan secara lebih teratur. Negara pun memperkuat sektor energi, terutama minyak dan gas, sebagai tulang punggung utama pendapatan nasional. Rusia kembali memainkan peran penting dalam pasar energi global. Sementara itu, di dalam negeri, Putin mengambil langkah tegas terhadap gerakan separatis, khususnya di wilayah Chechnya yang kembali dilanda ketegangan. Pemerintah melancarkan operasi militer dalam skala besar, kali ini dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan sistematis dibandingkan masa sebelumnya. Tujuannya jelas, mengakhiri pemberontakan, menjamin kelangsungan, dan memastikan bahwa tidak ada wilayah yang dapat memisahkan diri dari federasi tanpa konsekuensi. Tahun 2004, Vladimir Putin kembali terpilih sebagai presiden Rusia dengan kemenangan telak 71% suara. Putin bukan sekadar meraih suara mayoritas, namun memperkuat legitimasi untuk melangkah lebih jauh. Stabilitas perekonomian terus berlanjut. Pendapatan negara melonjak seiring dengan meroketnya harga energi global. Tapi bayang-bayang ancaman belum sepenuhnya hilang. Pada bulan September di tahun yang sama, sebuah luka dalam kembali menggores Rusia. Di kota kecil Beslan, Ossetia Utara, sebuah sekolah menjadi sasaran penyanderaan brutal. Lebih dari 1.000 orang ditahan di ruang kelas, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak. Setelah 3 hari mencekam, operasi penyelamatan berakhir dalam ledakan dan tembakan. Lebih dari 300 nyawa melayang, separuhnya anak-anak. Peristiwa itu menggemparkan seluruh negeri. Putin menyebutnya sebagai serangan terhadap eksistensi negara. Dari tragedi inilah lahirlah keputusan yang mengubah wajah politik Rusia. Sistem pemilihan gubernur dihapuskan. Kini, kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh parlemen lokal. Tujuannya jelas, memastikan kendali pusat, mencegah perpecahan, dan menjaga stabilitas di seluruh wilayah federasi. 3 tahun kemudian, tepatnya Februari 2007, Konferensi Keamanan Munich. Vladimir Putin berdiri di hadapan para pemimpin dunia dan menyampaikan pidato yang langsung, tanpa basa-basi. Ia mengecam dominasi Amerika Serikat, menolak ekspansi NATO ke timur, dan melanggar tatanan global yang dianggap tidak adil bagi Rusia. Pidato itu mengejutkan banyak pihak, bukan lagi bahasa diplomasi, tapi pernyataan tegas. Rusia di bawah Putin tidak lagi bersikap pasif, tidak lagi diam. Ini adalah sinyal bahwa Rusia ingin dianggap sebagai kekuatan besar, bukan sekedar warisan dari Uni Soviet, tapi sebagai pemain aktif dengan suaranya sendiri di panggung dunia. Tahun 2008 menandai berakhirnya masa jabatan kedua Vladimir Putin sebagai presiden Rusia. Berdasarkan Konstitusi Federasi Rusia tahun 1993, seorang presiden tidak diperbolehkan menduduki lebih dari 2 periode berturut-turut.
Artinya, meskipun popularitas Putin tetap tinggi, secara hukum ia tidak dapat mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ketiga secara langsung. Pada bulan Desember 2007, 3 bulan sebelum pemilu, Putin secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Dmitry Medvedev, sahabat lama dan tokoh yang telah lama berada dalam lingkaran terdekatnya. Medvedev pun maju sebagai kandidat dari Partai Bersatu Rusia dan dengan mudah meraih lebih dari 70% suara. Pada tanggal 7 Mei 2008, Medvedev resmi dilantik sebagai Presiden Rusia. Sehari setelah pelantikan, Medvedev langsung menunjuk Putin sebagai Perdana Menteri. Dengan posisi strategis ini, Putin tetap berada di jantung kekuasaan dan memainkan peran penting dalam pemerintahan. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 5 November 2008, Medvedev mengusulkan amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari 4 tahun menjadi 6 tahun. Usulan ini disetujui oleh Duma dengan dukungan mayoritas. Pada tahun 2009, sistem pengangkatan hakim agung juga diubah. Dari sebelumnya diusulkan oleh para hakim menjadi ditentukan oleh presiden dengan persetujuan parlemen. Agustus 2008 menjadi momen penting dalam geopolitik wilayah bekas Uni Soviet ketika konflik militer meletus antara Rusia dan Georgia. Perang singkat ini berpusat pada wilayah separatis Osetia Selatan dan Abkhazia yang sejak lama ingin melepaskan diri dari Georgia dan mendapat dukungan kuat dari Moskow. Pada malam tanggal 7 Agustus, pasukan Georgia melancarkan serangan ke Tskhinvali, ibu kota Osetia Selatan, memicu respon cepat Rusia. Rusia yang saat itu dipimpin secara resmi oleh Presiden Dmitry Medvedev segera mengerahkan pasukan darat dan udara ke wilayah konflik. Operasi militer Rusia tidak hanya terbatas di Osetia Selatan, tetapi juga meluas ke Abkhazia dan bagian lain Georgia hingga mendekati ibu kota Tbilisi. Perang ini hanya berlangsung 5 hari, namun menimbulkan korban sekitar 850 jiwa dan menyebabkan lebih dari 190.000 orang mengungsi. Setelah gencatan senjata yang difasilitasi Uni Eropa pada tanggal 12 Agustus, Rusia mengambil langkah kontroversial dengan mengakui kemerdekaan Osetia Selatan dan Abkhazia pada tanggal 26 Agustus. Pengakuan ini memicu kecaman dari banyak negara dan memperkuat ketegangan antara Rusia dan Barat. Meski jabatan presiden dipegang oleh Dmitry Medvedev, arah kebijakan strategis Rusia tetap mencerminkan pengaruh kuat Vladimir Putin sebagai Perdana Menteri. Dalam konflik Rusia-Georgia, ia tampil sebagai sosok yang menentukan. Putin menegaskan bahwa serangan militer Georgia ke Osetia Selatan merupakan pelanggaran serius dan Rusia memiliki hak untuk melindungi warga serta kepentingannya di kawasan yang secara historis berada dalam lingkup pengaruh Moskow. Bagi Kremlin, langkah militer ini bukan sekadar respons, melainkan pernyataan bahwa Rusia tidak akan tinggal diam di tengah perubahan lanskap geopolitik yang dianggap merugikan posisinya. Perang singkat itu menjadi pesan tegas. Moskow siap bertindak untuk menjaga batas pengaruhnya dan menolak tekanan Barat, terutama dari arah NATO. Dalam konteks inilah, peran sentral Putin sebagai figur utama dalam pemerintahan tetap terjaga, meskipun ia tidak sedang menjabat sebagai kepala negara. Otoritas politiknya tak pernah benar-benar surut. Ia terus memimpin arah kebijakan domestik dan luar negeri dengan stabilitas yang dijaga ketat. Maka, ketika pada bulan September 2011, Medvedev secara resmi mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri dalam pemilu 2012 dan justru mendukung pencalonan kembali Putin sebagai presiden, banyak yang melihatnya sebagai kelanjutan dari skenario politik yang telah dirancang jauh-jauh hari. Putin pun bersiap kembali ke Kremlin, bukan sebagai comeback, melainkan sebagai kelanjutan dari kekuasaan yang sejatinya tidak pernah benar-benar berpindah tangan.
Pemilu presiden Rusia digelar pada tanggal 4 Maret 2012 dan Putin berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara sekitar 63,6%. Ia mengalahkan pesaing terdekatnya, Gennady Zyuganov dari Partai Komunis yang memperoleh sekitar 17%. Kemenangan ini menandai kembalinya Putin ke kursi kepresidenan Rusia untuk masa jabatan ketiga setelah sebelumnya menjabat pada tahun 2000 sampai 2008. Setelah pemilu, Medvedev kembali menjabat sebagai Perdana Menteri dan banyak yang melihatnya sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan stabilitas politik dan kontrol atas negara. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2014, menjadi titik balik besar dalam lanskap geopolitik Rusia. Pada bulan Maret, setelah krisis di Ukraina yang menjatuhkan pemerintahan pro-Rusia di Kiev, pasukan bersenjata Rusia mulai bermunculan di semenanjung Crimea. Dalam hitungan minggu, kontrol penuh atas wilayah itu diambil alih dan sebuah referendum digelar. Hasilnya diklaim jelas, mayoritas rakyat Crimea ingin bergabung dengan Rusia. Crimea resmi dianeksasi, memicu reaksi keras dari dunia barat. Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan gelombang sanksi ekonomi, memperburuk ketegangan hubungan internasional pasca Perang Dingin. Namun, di dalam negeri, langkah Putin justru mendapat dukungan luas. Aksi ini dianggap sebagai keberanian mempertahankan kepentingan nasional. Nasionalisme meledak, media menyebutnya kemenangan sejarah, dan rakyat menyambutnya sebagai kebangkitan bangsa. Crimea bukan sekadar wilayah, melainkan simbol bahwa Rusia tak akan lagi tunduk pada tekanan Barat. Tahun 2015, Rusia resmi terlibat dalam Perang Suriah. Putin memberikan dukungan militer kepada Bashar al-Assad, memperkuat posisi rezim yang terdesak oleh konflik bersenjata. Melalui intervensi ini, Rusia menunjukkan kemampuannya sebagai kekuatan militer global, sekaligus mengamankan kepentingan strategis di kawasan, terutama pangkalan udara Khmeimim dan pelabuhan Tartus di Mediterania. Namun, di balik langkah tegas di medan geopolitik, seperti keterlibatan militer di Suriah dan Crimea, di periode ketiganya, Vladimir Putin juga fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan modernisasi nasional. Dalam beberapa tahun, upah rata-rata bulanan melonjak dari sekitar 26.600 rubel menjadi lebih dari 40.000 rubel. Nilai pensiun pun meningkat, memberi ruang napas bagi jutaan warga lanjut usia untuk hidup lebih layak. Harapan hidup naik dari 70 menjadi lebih dari 72 tahun, sementara angka kematian bayi menurun drastis, cerminan dari reformasi layanan kesehatan yang mulai terasa hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Pada saat yang sama, angka kemiskinan menunjukkan penurunan signifikan. Kontribusi ilmiah Rusia tumbuh di panggung global, ditandai dengan meningkatnya jumlah publikasi di jurnal internasional. Melalui dekret Mei 2012, Kremlin menggulirkan reformasi besar-besaran di bidang pendidikan, sains, perumahan, dan pelayanan publik. Birokrasi mulai bergerak lebih efisien melalui sistem digital yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan negara. Tak hanya itu, investasi besar juga digelontorkan ke sektor pendidikan tinggi dan riset, termasuk lewat program ambisius Project 5100 yang mendorong universitas-universitas Rusia untuk bersaing di level dunia. Sementara itu, pembangunan infrastruktur terus dipacu, mulai dari proyek perumahan bersubsidi untuk keluarga muda hingga pengembangan jaringan jalan dan transportasi modern yang menghubungkan kota-kota besar. Semua ini menandai babak baru, Rusia yang tidak hanya tampil kuat di panggung politik global, tetapi juga perlahan membangun kekuatan dari dalam.
Dalam tahun-tahun berikutnya, posisi Vladimir Putin sebagai pemimpin Rusia semakin tak tergoyahkan. Ia kembali memenangkan pemilu pada tahun 2018 dengan perolehan 76,7% suara, lalu memperluas cakupan kekuasaannya melalui amandemen konstitusi tahun 2020 yang membuka jalan baginya untuk mencalonkan diri hingga tahun 2036. Pada tahun 2024, ia kembali meraih kemenangan, menegaskan bahwa kendali atas kekuasaan tetap berada di tangan Putin. Namun, masa jabatannya tak lepas dari gejolak besar. Pada bulan Februari 2022, Putin melancarkan invasi ke Ukraina, sebuah keputusan yang memicu kecaman internasional dan gelombang sanksi ekonomi dari Barat. Meski tekanan menguat, pemerintahan Rusia tetap bertahan. PDB tumbuh 3,6% pada tahun 2023. Investasi dari negara-negara mitra meningkat dan pembangunan infrastruktur serta digitalisasi terus berjalan. Di bidang sosial, pemerintah memperluas program dukungan untuk keluarga, pendidikan, dan perumahan. Sementara di panggung global, Putin mempererat hubungan strategis dengan Tiongkok dan Korea Utara. Kunjungan resmi ke Pyongyang dan Ulaanbaatar pada tahun 2024 menghasilkan kerjasama di sektor energi, militer, dan solidaritas kawasan. Lebih dari 2 dekade memimpin, Putin membentuk Rusia bukan hanya sebagai negara yang bertahan di tengah tekanan global, tetapi sebagai kekuatan yang terus menantang tatanan dunia yang dianggap tidak seimbang. Inilah Vladimir Putin, bukan sekadar pemimpin biasa. Meski bukan yang terlama dalam sejarah Rusia, 24 tahun berkuasa di negara dengan sistem demokrasi elektoral seperti Rusia adalah pencapaian yang luar biasa. Ia muncul di masa krisis saat fondasi negara goyah setelah runtuhnya Uni Soviet. Namun dalam waktu singkat, kekacauan besar berhasil dikendalikan, menghadirkan stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kebangkitan kembali rasa kebanggaan. Dari Chechnya hingga Georgia, dari Suriah hingga Ukraina, langkah-langkah geopolitiknya membentuk kembali wajah Rusia di kancah dunia. Melalui reformasi konstitusi, perubahan undang-undang, dan konsolidasi lembaga kekuasaan, Putin bukan hanya bertahan, ia menegaskan dirinya sebagai pusat gravitasi politik Rusia. Dukungan publik yang terus mengalir dalam setiap pemilu mencerminkan satu kenyataan. Bagi sebagian besar rakyat Rusia, Putin bukan sekadar pemimpin, tapi simbol kekuatan dan kesinambungan. Hingga tahun 2024, ia tetap berdiri di puncak kekuasaan, membawa Rusia menghadapi tekanan global dengan kepala tegak. Di tengah pujian dan kontroversi, keberhasilannya sulit untuk diabaikan. Ia telah mengubah Rusia dari negara yang terpuruk menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan.